Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, dia belum muncul. Kalau kita memperhatikan ciri-ciri daripada mukmin yang hakiki, yang mereka akan mendapatkan sisi yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah, dan akan mendapatkan surga, cirinya kebanyakan adalah amalan hati. Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang mukmin yang apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Itu amalan hati. Walaupun nanti dari amalan hati ini ada tanda-tandanya. Di antaranya tandanya, kalau dipanggil dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera memenuhi panggilan itu. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi kita bisa ngecek sudah bergetar hati kita atau belum, adalah tinjauannya. Ini kalau ada yang bisa ini apa, belum bisa kelihatan, maka tidak masuk ke dalam mukmin yang hakiki. Kemudian yang kedua, idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauniyah ataupun ayat-ayat Qur'aniyah, zadatuhum imana, bertambah imannya. Tambah iman ini
hati amalannya. Tapi ada indikatornya. Jauh dari kemaksiatan, jauh dari hal-hal yang menyebabkan masuk neraka, jauh dari ghibah, jauh dari adu domba, jauh dari hal-hal yang meresahkan manusia. Itu amalan hati, tapi punya indikator. Sama dengan iman, itu semuanya amalan hati. Iman yang rukun iman yang 6 itu amalan hati, tapi indikator imannya itu adalah ibadah-ibadah. Sholat tanda dia mukmin. Artinya yang nggak sholat ada tanda yang kurang dari keimanannya. Puasa itu ada amalan lahir, ada amalan hatinya. Amalan lahirnya ya tidak makan, tidak minum, menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu lahir, kelihatan. Yang amalan lahir ini bagiannya fikih, yang amalan lahir. Wudhu amalan lahir, ya bagian fikih. Tapi amalan hatinya ini berkaitan dengan ruhiyah, spiritualitas. Nah, ciri yang ketiga, kita masuk kepada ciri yang ketiga. Wa 'ala rabbihim yatawakkalu. Mukmin yang hakiki, dia hanya berserah diri kepada Allah. Saya terjemahkan hanya karena kalau dalam ilmu balaghah, ya, di antara makna yang punya keistimewaan dan kekhususan itu ketika takdimu ma haqquhu takhir, mendahulukan apa yang seharusnya dibelakangkan. Contoh seharusnya hum yatawakkaluna 'ala Allah, hum yatawakkaluna 'ala rabbihim, tetapi dibalik wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu punya makna istimewa itu. Adatul hasr. Seperti yang kita baca dalam surat Fatihah itu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Asalnya na'budu iyyaka, kalau susunan yang biasa, susunan yang istimewa didahulukan maf'ulnya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Nah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini amalan hati. Dan amalan hati ini istimewanya tidak bisa digoda oleh iblis, tidak bisa digoda oleh setan. Amalan hati, niat. Kalau sudah niat, ya niat biasa, niat baik. Sabar. Amalan hatinya itu sabar, tawakal, qanaah. Kita niat berukhuwah. Niat berukhuwah itu amalan hati. Niatnya berukhuwahnya itu adalah amalan hati. Tapi kemudian ada indikator-indikator bahwa kita berukhuwah, saling tolong menolong. Idza laqitahu fasallim alaih, kalau bertemu menyampaikan salam. Idza laqitahu fasallim alaih. Itu kalau dipanggil, diundang, datang. Kalau dimintai nasihat, memberi nasihat. Itu cirinya nanti. Tapi amalahnya itu ukhuwahnya itu. Maka
luar biasa pahalanya. Niat bersaudara dengan tetangga, niat bersaudara dengan itu amalan hati dan pahalanya besar. Banyak orang yang kurang memperhatikan amalan hati. Nah, tawakal ini amalan hati. Secara bahasa, ini ciri mukmin yang hakiki, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Tawakkala ya tawakkalu, maknanya berserah diri kepada Allah. Ya, kalau berserah diri kepada jin, berserah diri kepada patung atau apa, itu ya bukan tawakal. Nah, secara istilah bergantungnya hati kepada Allah. Hati kita bergantung. Dalam surat Al-Ikhlas itu ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Hanya bersandar kepada Allah. Dalam semua aspek kehidupan, termasuk nerima ketentuan Allah, sudah tergantung apa saja ditentukan oleh Allah. Ridho terhadap qada qadarnya, termasuk cirinya kita juga sering meminta pertolongan kepada Allah. Itu orang tawakal. Nanti tingkat-tingkat tawakal ini. Jadi makanya mukmin itu bertingkat-tingkat itu. Semakin kuat keimanannya, maka semakin kuat tawakalnya. Semakin tuh kuat ridhonya, semakin kuat termasuk ibadahnya. Bapak Ibu sekalian, yang khawatir, ini khawatir saya terhadap diri saya. Ketika Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, cuma ngomong doang, tapi hatinya tidak membayangkan mukmin, muslim, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat seluruh dunia, enggak dibayangkan dalam dirinya. Ya Allah, ampuni mereka semua. Yang khawatir cuma amin, amin, minta ampun untuk dirinya sendiri, sehingga kadar otak seseorang, kecerdasannya itu bisa menentukan tingkat pahala. Pahala bagaimana? Ya, ibadatul mar'i ala qadri aqli. Ibadah seseorang itu tergantung daripada akalnya, kecerdasannya sejauh mana mencakup. Tadi doa pada bulan yang lalu saya sudah menyampaikan. Nih, ketika kita sholat kan beda-beda, sama sholat yang ngikutin imam sama, rukuknya sama, yang berbeda itu hatinya. Ketika at-tahiyyatul mubarakatus sholawatulillah, sholat dan salam untuk Allah. Tapi kemudian berikutnya, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salamnya untuk Rasulullah, dan itu dijawab. Kita nyampaikan. Ada yang otaknya enggak ngeh gitu, sedang menyampaikan salam kepada Nabi. Kemudian assalamualaikum
Salam untuk kami semua yang ada di masjid ini, ya Allah. Amalan hati itu. Wa ala ibadillahi sholihin. Salam untuk semua hambamu yang soleh. Dan hatinya yang berbeda. Ucapannya sama, boleh jadi hati yang berbeda. Maka ketika Al-Quran ya berbicara, memerintahkan Rasulullah SAW, qul, katakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama? Katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Di sini pentingnya talabul ilmi. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi termasuk memohon pertolongan Allah itu tercakup dalam tawakal. Apa keutamaannya tawakal ini? Kalau kita pasrah kepada Allah, disebutkan bahwa tawakal ini amalan hati yang paling afdol ba'dal iman. Iman itu yang paling afdol, wajib. Rukun iman yang 6 itu, sesuatu yang wajib itu tidak bisa dikalahkan dengan cabang. Kalau yang wajib rukun iman afdal. Tapi tawakal juga ini cabang dari iman. Cabang dari iman. Lihat di dalam kitab ya Syu'abul Iman yang disusun oleh Imam Al-Baihaqi. Termasuk at-tawakkul 'ala Allah min syu'abil iman. Ini diperintahkan agar amalan hati tawakal. Jadi kemana saja. Jadi seorang itu jangan dilihat tongkrongannya saja, hatinya. Boleh jadi orangnya di masjid tapi boleh jadi orangnya ada di pasar, boleh jadi dia sedang dagang tapi hatinya tergantung terus, berkait terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia sedang nyupir, boleh jadi dia sedang nyangkul. Jangan melihat lahir. Boleh jadi hatinya dia nyangkul tapi istighfarnya, minta ampunnya, tawakalnya sedang memelihara ikan. Jadi itu hatinya ini tawakal itu cabang dari iman, dan tanda sebagai mukmin adalah tawakal. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kamu sekalian hanya kepada Allah kamu sekalian bertawakal bila kamu mukmin. Tanda bila kamu mukmin, tawakal kepada Allah, cabang daripada iman. Amalan hati, sehingga susah mengecek orang itu. Ya, boleh jadi orangnya sedang pakai olahraga, sedang lari, nggak taunya hatinya penuh dengan zikir, hatinya penuh dengan minta ampunan ini, dan tidak bisa riak orang zikir itu. Ingat Allah, tawakal, nggak bisa riak, karena nggak usah diomongin. Saya pasrah kepada Allah, bukan begitu, itu omongan. Tawakal amalan hati. Kemudian bagi orang yang tawakal, sungguh-sungguh benar-benar tawakal, Allah memberikan kecukupan. Kalau kita tidak merasa cukup, berarti kurang tawakal. Karena Al-Quran tidak mungkin salah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah memberikan kecukupan. Jadi kalau tidak merasa cukup tawakalnya,
perlu dikoreksi, ada kekurangan dalam tawakal. Dalam ayat yang lain, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang memberikan kecukupan kepada hambanya? Kalau ada alaisa itu jawabannya bala, wa ana ala dzalika minasyahidin. Biasanya dalam surat At-Tin itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala, jawab, wa ana ala dzalika minasyahidin. Silakan interaksi. Allah mencintai orang-orang yang tawakal, al-hub, yang dicintai oleh Allah, yang sungguh-sungguh dicintai oleh Allah tidak akan disiksa. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang mencintainya, yang dicintai oleh Allah. Ya. Disebutkan fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mohon maaf, ini ayatnya belum tulisannya itu. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pasrah kepada Allah. Tapi makna pasrah bukan nrimo bahasa Jawa. Pasrah setelah berusaha maksimal. Jadi seorang petani yang tawakal itu sudah tanahnya digemburkan dulu, dicangkul, diweluko, dialusin, kemudian dihilangkan rumput-rumputnya, ditanami dengan baik, waktunya disirami, waktunya diberi pupuk sesuai dengan aturan dunia, kemudian serahkan kepada Allah setelah usaha. Itu tawakal. Beda dengan wawunya panjang, dari tawakkala pendek wawunya, tawakkul, tawakal. Kalau tawakala ya tawakalu, itu artinya pasrah bongkokan tanpa usaha. Nabi Yunus diuntar ikan nun yang lebih besar. Pasrah kepada Allah, itu kehendak Allah. Tetapi terus berdoa, terus wahanaka inni kuntu minadz zalimin, berulang-ulang sehingga kemudian dikeluarkan. Seandainya, kata Allah dalam Al-Quran, akan berada di ikan hiu sampai kiamat. Kemudian orang yang tawakal itu menjamin rezeki. Jadi yang bertawakal menjamin rezeki. Tapi tadi ya tawakalnya mana? Dalam surah ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan sahih. Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Seandainya kamu sekalian betul-betul tawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sungguh-sungguh tawakal, la razaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sekalian, kama yurzaqut thair, seperti burung diberi rezeki, taghdu khimasan wa taruhu bitanan, burung pagi-pagi dalam keadaan lapar, kemudian pergi usaha, pulang dalam keadaan kenyang. Itu burung. Maka yang punya kebun apa itu, lihat burung pagi-pagi nyari makanan-makanan, baik itu ulat atau apa, masya Allah, sore hari dalam keadaan kenyang.
kalau kita tawakal. Yang lebih lagi bahwa ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah menjamin petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah. Ini mahal. Diberikan kecukupan, diberikan perlindungan. Ini mahal. Perlindungan. Bapak-bapak sampaikan, kalau kita tidak diberi perhatian oleh Allah sekejap saja, hancur. Sudah pernah ya berdoa, ya Hayyu ya Qayyum, terus birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, thumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan diriku ini kepada diri saya saja walaupun sekejap. Artinya kita masrahkannya kepada Allah, bukan menyerahkan diri sendiri. Jadi kalau kita hebat, punya anak cerdas, punya anak ini itu macam-macam, itu hanya karena Allah. Allah yang memberi semuanya. Kalau kita tidak mendapatkan ayah dari Allah sebentar saja, habis. Jadi perlindungan Allah itu terus menerus, dan harus kita rasakan itu, dan harus kita syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus. Termasuk Allah menjamin surga bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Allah, ini hadisnya panjang. Jadi nanti kiamat itu setiap nabi itu diikuti oleh pengikutnya, ada rombongannya. Nabi Adam diikuti rombongannya yang iman, Nabi Idris begitu. Ada seorang nabi yang gak diikuti siapa-siapa kecuali keluarganya. Contoh, nabi siapa yang gak ada yang beriman? Coba perhatikan dalam Al-Quran. Cuma keluarganya juga ada yang termasuk masuk neraka, ada. Kalau Nabi Nuh masih ada 100 orang lebih waktu itu, ya, waktu dakwah. Tapi Nabi Lut itu perhatikan, semuanya belum ada yang sempat beriman itu, kecuali keluarganya. Istrinya pun masuk ke dalam illa imratahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya masuk golongan mereka juga orang kafir. Masya Allah. Nah, di akhirat itu Nabi, ketika ada banyak sekali itu umatku, bukan ada banyak, tapi umatnya Nabi Muhammad itu ternyata umatnya banyak sekali, seluruh isi cakrawala seakan-akan. Karena akhir zaman, nanti akhir zaman itu banyak orang yang sadar masuk Islam, karena kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat itu semakin orang itu cerdas, mencerna, belajar, maka akan banyak yang beriman. Maka mengapa profesor-profesor yang melakukan penelitian kemudian iman? Yang tidak beriman itu yang bodoh-bodoh nantinya. Itu banyak sekali. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, di antara mereka itu Muhammad ada 70.000 yang tanpa dihisab, tanpa melalui siksa. 70.000. Siapa yang 70.000 itu? Diterangkan orang yang bertawakal. Kanu la yaktawun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang 70.000 ini
Orang-orang yang kalau sakit tidak pernah menggunakan api untuk membakar penyakitnya, sebab ada, dia tidak melakukan itu. Wala yastarqun, tidak pernah meruqyah. Ruqyah karena saking tawakalnya kepada Allah. Kalau kita ruqyah kan biasa, karena disuruh untuk berobat juga. Karena tawakalnya kita masih begitu, beda dengan para anbiya ya. Kita mah sakit berobat, itu bener, diatur juga. Tapi ada yang manusia-manusia yang diberi ujian itu enggak minta sembuh, enggak minta dilepaskan itu. Wala yatatayyarun, tidak mengeluarkan undian untuk sembuh itu pakai perkiraan, pakai dukun, pakai apa, enggak. Wa ala rabbihim yatawakkal, mereka hanya bertawakal kepada Allah. Itu cirinya, hanya bertawakal kepada Allah. Sehingga ketika diberi ujian, tawakal saja, karena memahami ujian ini dari Allah. Mengapa kita ingin lepas dari ujian itu? Ini bagi orang-orang yang kuat, para anbiya, para aulia. Itu 70.000 yang begitu, yang tidak dihisab, tidak disiksa. Maka kemudian Ukasyah berdiri. Ukasyah bin Muhsin berdiri. Ya Rasulullah, ud'ullaha li minhu, doakan kepada Allah agar aku masuk yang 70.000 ini. Enak ya ada nabinya ya. Jawab Nabi, Allahumma ij'alhu minhum, ya Allah jadikanlah Ukasyah termasuk daripada 70.000. Kemudian ada lagi yang berdiri lagi, minta lagi, yang pengen kan, minta itu kepada Nabi, yang pengen kan tanpa disiksa, tanpa dihisab. Berdiri, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, ya Rasul cobalah doakan untuk saya sehingga masuk terhadap kelompok itu. Jawaban Rasul nih, hebatnya Nabi, tidak pernah menjelekkan orang, tidak pernah membuat kecewa orang ya. Jawabannya, sabakoka Ukasyah. Waduh, sudah didahului oleh Ukasyah, didahului oleh Ukasyah. Jadi ya karena Rasul melihat mungkin amalnya enggak seperti Ukasyah, tapi jawabannya itu indah Nabi. Baik, itu hanya tawakal. Maka pantas kalau orang-orang yang wa ala rabbihim yatawakkalun, ciri yang ketiga mukmin yang hakiki itu ya pantas, karena setelah ayat berikutnya kan alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, mereka siapa mukmin hakiki, manfaatnya itu apa? Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, karena memang keutamaannya gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah, diringankan hisabnya. Dulu sudah diberi doa supaya hisabnya mudah, mau ya dulu, tapi kayaknya lupa biasanya. Kalau supaya hisabnya mudah itu, supaya husnul khotimah, doanya diantaranya begini. Ini ijazah dulu dari kiai saya. Nah, kalau kamu ingin husnul khotimah, ingin hisabnya ringan, baca ini doa. Ya Rabba kulli syai' bi
biqudratika ala kulli syai, ighfir li kulla syai, wa la tas'alni an kulli syai, wa la tuhasibni fi kulli syai, wa a'tini kulla syai. Ngerti Pak? Ngerti sebenarnya, malu jawab. Artinya, ya Rabba kulli syai, wahai Tuhan yang memiliki segala sesuatu, biqudratika ala kulli syai, berkat kekuasaanmu atas segala sesuatu. Ighfirli kulla syai, ampunilah aku ini dalam segala sesuatu. Wala tas'alni an kulli syai, nanti jangan ditanya tentang segala sesuatu. Kalau ditanya tentang segala sesuatu di akhirat kelak susah, hisabnya berat. Wala tuhasibni fi kulli syai, jangan kau hisab aku dalam segala sesuatu. Jangan dihisab, ya. Tapi juga jangan ditanya, dikubur macam-macam. Tapi juga diampuni segala sesuatunya. Yang ujung wa'atini kulli syai, tapi berikan kepadaku segala sesuatu. Minta diberi banyak, tapi jangan dihisab. Enak kan? Yang berat ini kan kalau materinya banyak kan pertanyaannya banyak, hisabnya banyak. Ini minta kepada Allah itu yang begitu. Ya Rabba kulli syai, biqudratika ala kulli syai, ighfir li kulli syai, wa la tas'alni an kulli syai, wa la tuhasibni fi kulli syai, wa a'tini kulli syai. Sudah, jangan ditanya, jangan dihisab, diampuni semuanya, tapi juga diberi semuanya. Bapak biasa melihatkan itu doa kalau ingin husnul khotimah. Bapak biasa melihatkan, nanti kita lanjutkan. Mohon maaf ya, mudah-mudahan kita termasuk mukmin yang hakiki, yang kalau mendengar lafaz Allah, disebut nama Allah, hati kita bergetar. Ketika dibacakan ayat-ayat tanda kebesaran Allah, bertambah imannya dan hanya bertawakal kepada Allah. 3 ciri yang baru dibahas tentang mukmin yang hakiki. Kurang lebih yang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.